Iran menangkap sejumlah orang yang diduga berkaitan dengan Badan Intelijen Israel Mossad. Penangkapan dilakukan dalam operasi keamanan dan kontra-intelijen. Rekaman memperlihatkan pasukan anti-teror Iran menangkap sejumlah orang yang diduga berhubungan dengan Badan Intelijen Israel Mossad. Para tersangka diduga terlibat dalam aktivitas spionase dan kerjasama dengan dinas intelijen asing. Beberapa waktu terakhir, Iran berulang kali menangkap pihak yang berkaitan dengan Mossad. Langkah tersebut merupakan bagian dari operasi kontra-intelijen untuk menghadapi ancaman keamanan nasional. Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC mengklaim menembakkan rudal peringatan ke arah dua kapal Amerika Serikat di Teluk Oman. Pasukan militer Iran memaksa kedua kapal Amerika Serikat untuk meninggalkan wilayah tersebut. Tembakan peringatan yang dilepaskan Angkatan Laut Iran ke USS Truxtun dan USS Mason merupakan bagian dari operasi untuk melawan tindakan onar Angkatan Laut Amerika Serikat. Melalui media Iran, IRGC menyebut kapal-kapal Amerika Serikat ini tengah meninggalkan Laut Oman menuju Samudra Hindia. IRGC juga menegaskan bahwa mereka tidak akan segan untuk meluncurkan rudal jarak jauh jika dibutuhkan. Seratus hari perang Amerika Serikat Israel dengan Iran telah berlangsung, serangan demi serangan dilancarkan dan terekam dalam visual. 100 hari sudah, perang antara Amerika Serikat, Zionis Israel dengan Iran berlangsung. Perang ini meninggalkan banyak duka yang mendalam, bahkan sejak Amerika Serikat pertama kali melancarkan serangannya. 170 orang tewas, termasuk diantaranya anak-anak. Konflik semakin memanas ketika Iran menutup Selat Hormuz yang menjadi jalur penting bagi energi dunia. Menjawab aksi Iran, Amerika Serikat pun turut memblokade laut terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran yang membuat situasi semakin panas. Serangan demi serangan terus berlangsung, walaupun gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran dilakukan. Lebih dari 3.400 orang tewas akibat konflik ini. Dan hingga kini pun kesepakatan antara Amerika Serikat dan Iran belum juga menemui titik terang. Presiden Amerika Serikat Donald Trump membuka peluang bertemu pemimpin tertinggi Iran Mojtaba Khamenei. Trump ingin bertemu Khamenei suatu saat nanti demi mengakhiri konflik Amerika Serikat dan Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump melontarkan pernyataan mengejutkan di tengah panasnya hubungan Amerika Serikat dan Iran. Trump secara terbuka mengaku ingin bertemu dengan pemimpin tertinggi Iran Mojtaba Khamenei suatu saat nanti demi mengakhiri konflik kedua negara. Trump bahkan mengklaim hubungannya dengan Mojtaba sejauh ini berjalan dengan baik. Ia juga mengungkapkan pemimpin tertinggi Iran tersebut terlibat langsung dalam perundingan damai yang saat ini tengah diupayakan kedua belah pihak. I don't want to meet, but if I did meet, I'd be honored to meet him. I'd like to see if we make a deal. But if we make a deal, it's possible that I would meet him. I'd be here in the U.S. White House. I don't know. I haven't really heard too much about it. I didn't suggest it, but some people have suggested it. If it happened, it would be happen. I'd be respectful. Well, I would say I'm not his favorite person, but with that being said, he's probably I don't know. He's probably a professional. In some circles, he has a very good reputation, actually. You know, sometimes some people say bad, but a lot of people say bad about me. It's totally false. Menurut Trump, Mojtaba memiliki peran yang sangat krusial dalam proses negosiasi yang sedang berlangsung. Trump menilai Mojtaba sangat dihormati di Iran dan memegang kendali penuh dalam pengambilan keputusan strategis terkait perundingan dengan Amerika Serikat.
DPR Amerika Serikat resmi meloloskan resolusi yang membatasi kewenangan Presiden Donald Trump dalam perang di Iran. Lewat resolusi ini, Trump dipaksa mendapatkan persetujuan Kongres sebelum mengambil tindakan militer terhadap Iran. Melalui pemungutan suara yang ketat, parlemen meloloskan draft hukum tersebut dengan hasil 215 melawan 208 suara, termasuk dukungan dari 4 politisi Partai Republik. Langkah legislatif ini diambil setelah konfrontasi bersenjata di Timur Tengah telah melampaui batas waktu 90 hari. Menanggapi keputusan tersebut, pihak Gedung Putih melayangkan penolakan dengan berdalih kesepakatan gencatan senjata. Sebenarnya telah berjalan sejak 8 April lalu. Without objection, the motion to reconsider is laid on. Seorang pria Palestina tewas dalam serangan udara di Khan Yunis, Gaza Selatan hanya beberapa jam sebelum pernikahannya digelar. Serangan itu juga melukai 2 warga sipil lainnya. Muhammad Othman Yassin Farwana, pria Palestina berusia 25 tahun tewas dalam serangan udara Israel yang menghantam area permukiman Khan Yunis pada Jumat malam waktu setempat. Laporan awal menyebut Muhammad tengah mempersiapkan perayaan pernikahannya yang dijadwalkan berlangsung pada hari yang sama. Namun serangan udara Israel mengakhiri hidupnya hanya beberapa jam sebelum momen bahagia itu terlaksana. Serangan Israel juga dilaporkan menghantam tenda warga Palestina yang mengungsi di Khan Yunis dan menyebabkan 2 warga sipil lainnya terluka. Presiden Slovenia Nataša Pirc-Musar mengungkapkan dukungannya terhadap kemerdekaan Palestina. Ia juga mengibarkan bendera Palestina di Istana Presiden Slovenia. Spoštovani, genocid nad Palestinci ni ustavljen in ljudje v Gazi in na Zahodnem bregu ne živijo v miru in dostojanstvu. Danes izobešena zastava Palestine na pročelju predsedniške palače, ki bo tu ostala en teden, potem pa bo, kot opomin vsem, ki obiščejo moj urad, stala v notranjih prostorih, pa pomeni še mnogo več. Je simbol grobih kršitev mednarodnega in humanitarnega prava in človekovih pravic, ne samo v Palestini, pač pa tudi drugod po svetu. Je preprost klic k spoštovanju temeljnega civilizacijskega načela. Lagu kebangsaan Israel disoraki bernada ejekan pada pertandingan persahabatan melawan Albania. Hal ini terjadi saat Israel menjalani laga persahabatan melawan Albania di Stadion Air Albania, kota Tirani, Albania. Supporter Albania langsung menyoraki para pemain Israel yang sedang menyanyikan lagu kebangsaan. Pertandingan uji coba internasional antara Albania versus Israel berlangsung panas dan penuh drama. Pemain timnas Israel Manor Solomon mendapat atau menjadi sasaran amarah supporter tuan rumah yang melemparinya dengan sepatu. Pertandingan uji coba antara Albania dan Israel pada FIFA Matchday di Albania Jumat dini hari diwarnai ketegangan. Meski meraih kemenangan tipis 1-0, timnas Israel harus melewati laga yang diwarnai sejumlah insiden. Di awal laga, pemain Albania menolak berjabat tangan dengan pemain Israel. Tindakan ini merupakan solidaritas terhadap rakyat Palestina yang mengalami genosida. Pada menit ke-73, satu-satunya gol penentu kemenangan Israel dicetak Oskar Gloch. Usai membobol gawang Albania, Gloch melakukan selebrasi provokatif dengan mengangkat telunjuk ke depan mulutnya seakan meminta penonton diam. Selebrasi ini memicu reaksi keras pendukung Albania. Kemarahan juga datang dari bek senior Albania, Elsit Hisac. Hisac yang emosi mengejar Gloch lalu menamparnya. Tak ayal, keributan antar pemain pun meletus. Selain itu, Kapten Israel Manor Solomon juga menjadi sasaran emosi supporter Albania. Penonton yang kesal dengan aksi arogan pemain Israel melempar Solomon dengan sepatu. Namun lemparan tersebut tidak menimbulkan cedera serius dan pertandingan tetap dapat diselesaikan hingga peluit akhir.
Israel menangkap 2 pemain timnas wanita Palestina. Kedua pemain ditangkap di lokasi berbeda. Kedua pemain adalah Ren Halawani dan Natalie Aboudieh. Halawani ditangkap di Yerusalem karena dianggap polisi melemparkan barang ke para pengunjuk rasa. Sedangkan Natalie Aboudieh ditangkap di tepi barat. Natalie ditangkap karena dianggap terlibat dalam aktivitas teroris. Asosiasi Sepak Bola Palestina atau PFA mengecam penangkapan yang dilakukan oleh otoritas Israel terhadap Halawani dan Natalie Abu. PFA juga mengatakan penangkapan keduanya adalah bagian dari pola penargetan Israel terhadap atlet Palestina yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. PFA kini meminta FIFA untuk meninjau kembali sikap terhadap berbagai pelanggaran yang disebut berdampak langsung kepada para atlet Palestina. Pemirsa, secara mengejutkan, Ukraina mengajak Rusia duduk bersama membahas gencatan senjata kedua negara. Українки сьогодні вдалося повернути додому 209 наших людей. 205 військових, які були в полоні, більшість. Hal ini terungkap usai Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky melayangkan surat terbuka yang mendesak Presiden Rusia Vladimir Putin untuk segera mengakhiri perang yang telah berkecamuk selama 4 tahun. Zelensky bahkan mengusulkan pertemuan tatap muka langsung sekaligus menyatakan kesiapannya melakukan gencatan senjata total. Putin pun sempat menanggapi bahwa Rusia juga ingin mengakhiri perang. Dia bahkan bersyukur jika perang bisa segera berakhir. Ми говорили з ними напередодні 9 травня, політичне гарантування, що домовленості були. Drone laut Ukraina meledak di kawasan pelabuhan Konstanta, Rumania pada Jumat pagi. Drone tersebut diduga mengalami error akibat peperangan elektronik Rusia. Ya, ini dia pemirsa detik-detik saat drone milik Ukraina meledak di pelabuhan Konstanta, Rumania pada Jumat pagi. Peristiwa ini menjadi sorotan Komisi Eropa dan juga dunia. Ledakan tersebut diduga karena drone kehilangan kendali akibat peperangan elektronik Rusia, sehingga drone yang semula akan beroperasi ke Laut Hitam justru berubah arah ke pelabuhan Konstanta, Rumania. Usai ledakan, sejumlah speedboat petugas terlihat langsung mengamankan titik ledakan di sekitar pelabuhan. Dalam peristiwa ini dilaporkan tidak ada korban jiwa, namun seluruh aktivitas di pelabuhan Konstanta terganggu dan harus diberhentikan sementara pasca ledakan drone laut milik Ukraina. Sementara itu pemirsa, seorang jurnalis asal Romania terekam kamera saat terjadinya ledakan drone laut milik Ukraina yang meledak di pelabuhan Konstanta. Ini seorang jurnalis asal Rumania, pemirsa, Ana Maria Stanciu, mengalami peristiwa yang mengejutkan saat bertugas di area pelabuhan Konstanta pada Jumat pagi. Aici, în portul Constanța, a fost văzută la mal. Itu sebuah ledakan yang berasal dari drone laut Ukraina terdengar sangat keras di tengah laporan dan membuat panik seluruh warga yang berada di sekitar pelabuhan. Mendengar ledakan tersebut, Ana langsung bergerak menjauh untuk berlindung. A fost văzută prima dată în jurul orei 5 în proximitatea Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare. Aici, în portul Constanța, a fost văzută la mal.